puasa. Iya, Ayo sini cepat untuk masuk pulang di sini. Dengan cerita kita ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak itu bukan modal yang kompleks. Memang sumpah. Bos nanti. Bagus lah ini pesan makan deh. Iya, nggak suruh kalau nggak makan Iya, bisa Hmm. nih tapi jangan yang manis-manis nah karena kayak ada nih gejala-gejalanya ini nanti diabetes kak. Weh tidak aja itu Kan kopi gitu. Ya pesan mau kepala ya. Iya, sama. Weh, ada nih makanan weh. Kau mau Dek, ini ke dulu dek. Jelek kurasa, berkurang-kurang penglihatanku, baru kayak kesemutan kakiku sama akhir-akhir ini kayak kecapean sekali kak aku rasa. Ini saja kuliah berat sekali Ki. Memang lagi dokter sekarang ya? Ayo Mi. Ya, silahkan masuk. Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan duduk. Iya Bu, makasih. Baik Ibu, perkenalkan saya Ifra, dokter yang bertugas di rumah sakit ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Aulia. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini dok, tadi pagi kakak saya mengalami sakit kayak kesemutan, terus penglihatannya juga kabur, terus juga akhir-akhir ini tuh kayak cantik sekali rasa. Mohon maaf Ibu, kalau boleh saya tahu, akhir-akhir ini Ibu mengonsumsi makanan apa? 2 hari yang lalu dok, beberapa hari yang lalu saya sempat mengonsumsi makanan yang manis-manis begitu seperti martabak, banana roll, pisang coklat begitu dok. Mungkin Ibu sebaiknya kita periksa dulu untuk mendiagnosa lebih lanjut. Sus, Iya dok, begini, tolong periksa tensi Ibu Aul, kemudian ambil sampel darahnya untuk kita mendiagnosa lebih lanjut tentang penyakitnya. Permisi Bu, saya cek dulu ya. Jadi Bu, pemeriksaan sudah selesai. Mari Bu, ikut saya. Permisi dok, ini hasil pemeriksaannya. Saya permisi dulu. Iya. Maaf Ibu, setelah saya baca dan hasil labnya, Ibu didiagnosa terkena penyakit diabetes. Kadar gula darah Ibu mencapai 210 mg per desiliter.
Normalnya itu ibu 140 sampai 180 mg per desiliter. Maka dari itu, sepertinya ibu harus memperhatikan pola makan agar penyakit ini tidak tambah parah. Oleh karena itu, saya akan merujuk ibu ke ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah perlu, Dok? Ya, tentu sangat perlu ibu. Ahli gizi ini akan membantu ibu merencanakan pola makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu. Mereka akan memberikan informasi terkait tentang jenis makanan yang perlu dikonsumsi dan yang sebaiknya dihindari oleh ibu. Baik, Dok, kira-kira apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Oke, baik. Saya akan mengisi referensi dan memberikan kepada ibu. Setelah itu, ibu bisa langsung menemui ahli gizi di instalasi gizi rumah sakit. Terima kasih banyak, Dok. Saya akan melakukannya. Sama-sama ibu. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada hal yang ingin ibu ketahui atau konsultasi dengan ahli gizi lebih lanjut. Tentu, Dok. Terima kasih. Sama-sama ibu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Dok. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama ibu. Ini ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Wawan. Saya adalah ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Aulia, Pak. Baik, Ibu Aulia. Boleh saya lihat surat rujukannya, Ibu? Baik Ibu, berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-data yang saya lihat di sini, Ibu diagnosis medis penyakit diabetes. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu penyakit diabetes, Bu? Diabetes itu penyakit masalah gula. Nah benar Ibu, tapi secara detailnya itu diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika kadar gula darah kita tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif, Ibu. Nah, insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula darah kita atau biasa kita sebut glukosa dalam darah kita. Nah, pada pasien diabetes seperti Ibu ini, kadar gula darah Ibu meningkat karena gangguan dalam produksi dan fungsi insulin Ibu. Nah, ada dua tipe diabetes Ibu. Yang pertama adalah tipe 1, di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Nah, diabetes tipe kedua itu tidak menggunakan insulin dengan baik, tapi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, pola hidup, dan gaya hidup Ibu. Nah, dalam mengatasi penyakit diabetes itu perlu memperhatikan pola makan Ibu dan olahraga teratur. Nah, oleh karena itu saya berharap Ibu dapat bekerja sama dengan saya untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Ibu bersedia atau tidak? Saya bersedia, Pak. Baik. Yang pertama saya akan menanyakan apa-apa saja keluhan yang Ibu alami beberapa hari. Beberapa hari ini penglihatan saya itu berkunang-kunang. Yang kedua, saya sering merasa kesemutan dan saya juga merasa akhir-akhir ini kalau saya itu mudah lelah. Jadi Ibu merasa mudah lelah, penglihatan kabur, dan sering merasa kesemutan. Apa benar begitu, Bu? Iya, benar. Nah, dari beberapa keluhan yang Ibu sebutkan tadi itu dipengaruhi karena gula darah Ibu itu di atas batas normal, seperti yang tercantum dalam hasil lab Ibu, yaitu gula darah Ibu sebesar 210 mg per desiliter. Itu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi saya lihat Ibu sepertinya Ibu sangat cemas akan keadaan ini ya. Iya, Pak, benar. Jangan khawatir Ibu, banyak orang di luar sana yang pernah mengalami masalah seperti ini, akan tetapi dengan cara penanggulangan yang baik, semoga Ibu bisa menjadi lebih baik lagi. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Jadi begini Bu, yang pertama itu saya harus mengetahui pola makan Ibu akhir-akhir ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu untuk saya dapat merancang makanan yang sesuai untuk Ibu akhir-akhir ini. Apakah Ibu bersedia?
Ya Pak, saya bersedia. Pertama saya mau tanyakan bagaimana dengan pola makan ibu sehari-hari. Apakah ibu mempunyai makanan-makanan yang ibu suka atau ada makanan-makanan yang pantangan untuk ibu? Baik Pak, akhir-akhir ini saya itu suka sekali mengkonsumsi makanan yang manis seperti martabak, donat, intinya yang manis-manis lah. Yang kedua itu saya tidak suka makan sayur Pak, seperti sayur kol dan kacang-kacangan. Kenapa bisa tidak makan sayur ibu? Padahal kan kita ketahui bahwasannya sayur sangat baik untuk kesehatan karena kaya akan serat yang tinggi ibu. Saya tidak suka sayur karena kalau saya makan sayur Pak, rasanya itu saya ingin muntah. Jadi begitu saya tidak suka. Begitu ya Bu. Nah kalau ibu makan martabak biasanya berapa kali dalam seminggu ibu? Saya biasanya makan martabak 3-4 kali seminggu Pak. Oh begitu ya Bu. Iya, Saya sarankan ya Bu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan manis seperti yang Ibu sebutkan tadi, contohnya martabak, donat begitu. Dan usahakan Ibu membiasakan makan sehat seperti sayur, karena kan tadi Ibu bilang tidak suka makan sayur kol. Ibu bisa mengubah sayur kol itu menjadi seperti makan sayur-sayur bayam atau sayur-sayur lainnya. Oh, jadi saya harus berhenti makan makanan yang manis ya Pak? Tidak Ibu, tapi kita harus mengatur porsinya Ibu. Kita bisa memakan makanan seperti itu 1 kali dalam seminggu saja Ibu, atau lebih baiknya berhenti saja Ibu. Intinya mengurangi Ibu. Nah, jadi setelah saya perhitungkan Ibu, kadar gula darah Ibu meningkat ini terjadi karena pola makan Ibu. Karena Ibu terlalu sering makan makanan yang manis dan tidak memakan makanan sayuran Ibu. Oh begitu ya Pak? Iya Ibu. Kalau Ibu selalu seperti itu, penyakit Ibu akan berkelanjutan. Kalau bisa, Ibu bersedia saya akan membantu Ibu untuk mengatur pola makan sehat untuk Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia atau tidak? Iya Pak, saya bersedia. Apa yang harus saya lakukan? Ibu hanya perlu mengikuti makanan yang saya anjurkan Ibu. Nah, ini rencana makanan yang saya anjurkan terdiri dari 3 Ibu bisa lihat di sini Bu. Di mana 3 kali makan itu terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat Ibu. Saran makanan yang dapat dikonsumsi itu seperti karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini meliputi nasi merah, ubi, dan sereal Ibu. Nah, selanjutnya protein Ibu. Ibu dapat memproduksi protein dari memakan ikan atau daging tanpa lemak dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada lemak sehat Ibu. Ibu bisa memakan dari minyak zaitun atau alpukat dan juga serat. Nah, serat ini penting Ibu. Ibu dapat dapatkan dari sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Oh begitu ya Pak. Baik Pak. Iya Ibu. Selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak. Oke, baik kalau begitu Ibu. Jadi nanti Ibu harus datang untuk kontrol lagi agar saya bisa melihat bagaimana hasil perkembangannya. Apakah Ibu benar-benar melakukan pola yang saya sarankan atau tidak? Karena keberhasilan konsultasi ini tergantung dari Ibu juga. Paham kan Ibu? Baik Pak. Untuk kontrolnya kapan Pak? Bisa bulan depan Ibu. Baiklah kalau begitu Pak, saya permisi dulu. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Silakan duduk Bu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah sudah ada perkembangan atau bagaimana Bu? Baik Pak, ada, tapi gula darah saya belum normal. Tapi Ibu sudah melakukan rekomendasi dari saya kan? Iya Pak. Waduh kok bisa Bu? Ibu kan Ibu bilang Ibu sudah melakukan rekomendasi dari saya, tapi gula darah Ibu masih belum normal.
Iya Pak, begitu. Kira-kira Ibu tahu apakah ada penyebab lain yang dapat mengakibatkan gula darah Ibu masih stuck di itu? Tidak ada sih Pak. Kalau begitu mungkin aktivitas Ibu, apakah ada aktivitas fisik seperti apa yang dilakukan setiap hari? Apakah ada olahraga atau bagaimana? Seperti pada umumnya sih Pak, cuci piring, menyapu, ngepel lantai, begitu Pak. Begitu ya. Nah ini juga Ibu perlu diperhatikan, Ibu harus rajin olahraga juga Ibu, karena bagaimanapun Ibu sudah mengatur pola makan Ibu, tetapi aktivitas atau pola hidup Ibu belum bagus, itu dapat menyebabkan kadar gula Ibu tetap tidak normal Ibu. Jadi saya sarankan untuk Ibu melakukan aktivitas atau melakukan olahraga setidaknya 30 menit dalam sehari. Adapun contoh olahraga itu seperti senam atau olahraga yang Ibu senangi. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, nanti saya usahakan. Iya Bu, harus dilakukan ya Ibu karena ini bagus untuk kesehatan Ibu. Iya Pak. Nah, jadi perlu diingat kembali ya Ibu bahwa diabetes ini tidak dapat sembuh total Ibu, tapi bisa kita tangani dengan cara kita mengkontrol setiap minggunya Ibu. Nah, walaupun Ibu sudah mengatur pola makan Ibu, akan tetapi pola hidup Ibu tidak sehat, itu juga menjadi hambatan untuk memperbaiki gula darah Ibu. Jadi saran saya, Ibu mulai dari sekarang memperbaiki pola hidup, pola makan, dan juga olahraga teratur untuk menjaga kadar gula dalam darah Ibu. Baik Pak, terima kasih karena sudah diingatkan kembali. Iya Ibu, sama-sama. Semoga setelah konsul ini ada peningkatan ya Ibu. Amin Pak. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih tujuh? Iya, kenapa sih Kak? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Wawan, saya Wawan. Bagus sekali itu ya. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tak pergi.